kabar Pak Wibu? Hai. Selamat pagi. Mohon maaf sudah lama nunggu jam 9 kan? Iya. Ya anak saya sekarang masuk jam 9 deh. Di Karangpanas toh sekolahnya. Oh. Cuma tahun. Oke. Ini kita mau persekutuan apa namanya? Jumpena. Ujung Pena. Kok ujung pena itu apa? Perkunjungan pendeta. Tapi kok nggak cari istilah yang lain ke ujung pena? Karena mau ngambil falsafahnya aja. Falsafahnya itu kalau ujung pena itu bisa menuliskan sesuatu kemudian dibaca, memberikan wawasan, gitu toh. Kalau ujung pena ini juga diharapkan seperti itu. Saya datang, kita bersama-sama membaca Alkitab itu sedang menuliskan sesuatu di dalam hati kita supaya iman kita menjadi lebih kuat, khususnya di masa-masa yang nggak ringan sekarang ini, ya nggak mudah sekarang ini, biar kita tetap kuat. Jadi itu saja sih idenya. Kemudian juga karena kul ini nggak bisa kemana-mana, yang muda-muda masih bisa ke gereja 1 kali seminggu, yang kul kan nggak bisa karena usia, ya harus hati-hati. Makanya yang saya berinisiatif untuk berkunjung gitu ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, nggak rame-rame, nggak banyak-banyak orang gitu ya. Ya ujung pena hari ini edisi yang kalau nggak salah ke-10 ya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan terlebih dulu. Tadi Bu Bit minta lagu Andai Kata ya. Na na na. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, namun tanpa kasih cinta, apa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Lagi ya. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, namun tanpa kasih cinta, tanpa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bersama-sama boleh berjumpa, saya dengan Pak Wid, Bu Wid. Terima kasih ya Tuhan,
untuk perjumpaan yang boleh kami selenggarakan di pagi hari ini. Engkau menuntun kami sehingga pujian yang kami naikkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berikan sukacita bagi hati kami, dan juga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan boleh memberikan semangat spirit, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anakku sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, Pak Wid, Bu Wid yang dikasihi Tuhan. Kebetulan kita tadi bukan nggak ada yang kebetulan ya. Memang diatur seperti itu. Kita menyanyi meminta agar Tuhan mengajari kita supaya kita memiliki kasih, dan rasa-rasanya firman Tuhan yang pagi hari kita baca juga akan bicara seperti itu. Judulnya ini dari Santapan Rohani, memperbaiki lift. Tapi kayaknya judulnya sebaiknya bukan memperbaiki lift ya, tetapi memberlakukan kasih. Memberlakukan kasih, harusnya seperti itu. Minta tolong Pak Wid dan Bu Wid untuk membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18 bergantian ya Pak ya. Agak lantang suaranya. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Silakan Pak Wid dulu, habis itu Bu Wid, terus sampai selesai. Ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita baca bersama-sama di bagian terakhir tadi. Kasihilah 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau amin, akulah Tuhan. Kalau Pak Wid, Bu Wid baca bagian tadi panjang dari ayat 9, ada contoh-contoh janganlah. Sebetulnya poinnya yang ingin dikatakan Tuhan ada di bagian akhir tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri itu bukanlah ajaran yang baru dikenalkan oleh Tuhan Yesus, bukan. Tetapi ini sudah
dimiliki jauh-jauh hari sejak zamannya Musa. Ya, Musa mengajarkan itu orang Israel sudah tahu. Tetapi ya iya, namanya pengajaran itu lebih mudah untuk dihafalkan daripada untuk dijalankan, daripada untuk dipraktekkan. Nah, ini saya mau baca renungan. Judul aslinya memperbaiki lift, tapi saya menyarankan judulnya adalah melakukan tindakan kasih gitu ya. Nah, ada seorang bernama Sarah. Sarah ini menderita penyakit langka yang menyebabkan sendi-sendinya bergeser, sehingga ia harus bergantung pada kursi roda elektrik untuk pergi kemana-mana. Jadi kayaknya paling cuma gini toh, ya, tangannya begini. Ini juga nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak begitu ya. Jadi harus mengandalkan kursi roda elektrik. Nah, baru-baru ini Sarah batal menghadiri sebuah pertemuan karena begitu sampai di stasiun kereta, ia mendapati lift di sana lagi-lagi rusak. Ya, susah kalau mau naik ke atas, mau naik tangga kan ya susah ya. Mau eskalator juga nggak bisa. Bisanya hanya naik lift, liftnya rusak ya nggak bisa ke tempat tujuan. Juga karena tidak bisa naik ke peron, Sarah diminta naik taksi ke stasiun lain yang jauhnya 40 menit perjalanan. Akan tetapi taksi yang dipesan tak kunjung datang. Akhirnya Sarah menyerah dan memilih pulang. Itu satu kejadian. Sayangnya hal itu sering terjadi pada Sarah, seorang penyandang kebutuhan khusus ya. Lift rusak membuatnya tidak bisa naik kereta, dan bidang landai yang lupa dipasang membuatnya tidak bisa turun. Kadang-kadang kan kalau kereta dengan itu kan sama. Enggak sama, ada gini kan, ada jeglongan begitu toh. Kayaknya di kereta-kereta Indonesia jarang loh ada turunan begitu. Sama aja. Ya, atau supaya ini biasanya ada turunan atau pokoknya ada supaya bisa landai sehingga kursi roda itu bisa naik, bisa turun. Kereta-kereta di Jawa saya temuin belum. Pasti paling pakai unda-undaan. Itu artinya yang pakai kursi roda nggak mungkin bisa naik kereta. Ya, sedangkan di luar negeri itu ada fasilitas sehingga mereka yang penyandang disabilitas, yang punya kebutuhan khusus itu, mereka tetap bisa melakukan perjalanan meskipun pakai kursi roda. Karena ketika naik kereta itu ada petugasnya sendiri yang menyediakan masangke. Habis itu kalau orang sudah nggak ada, dipindahkan lagi. Saya pernah melihat itu di YouTube, entah di Jepang apa gitu ya. Ada petugas yang bongkar masangke remeh ya, perkara yang sepele. Terkadang Sarah yang membutuhkan bantuan dianggap merepotkan oleh karyawan stasiun. Entahkah memang seperti itu ataukah hanya perasaannya. Wah, aku kok kayaknya dianggap merepotkan ya, karena mungkin ketika orang mengerjakan itu tidak dengan sukacita gitu toh, dengan terpaksa. Ia sering menangis karena segala perlakuan itu, entah karena memang betul seperti itu, entah karena perasaannya saja. Nah, Ibu Pak Wid dan Bu Wid, dari sekian banyak hukum dalam Alkitab yang mengatur hubungan antar manusia seperti yang tadi dibaca, janganlah. Bahkan kalau orang panen itu haknya dia ya. Tetapi ternyata orang panen itu ojo resik-resik. Nek Jawa mungkin rusak-resik ya. Wah, gitu. Tapi mereka sapset, ya pokoknya sekali habis sengaja disisakan. Dan sisanya itu bukan jatahnya mereka, tapi jatahnya orang-orang yang nggak punya. Itu sudah tradisi seperti itu. Kita lihat kisahnya Ruth, ya, Ruth mengalami itu kan. Nah. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah yang utama, seperti kata Tuhan Yesus. Selain mengasihi Tuhan, yang sama dengan itu kata Tuhan menguatkan ya. Tuhan Yesus menguatkan loh. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang terutama.
Meskipun kasih itu membuat kita tidak lagi berbohong, ya, kita nggak bohong karena kasih, kita tidak mencuri karena kasih, kita tidak menyakiti orang lain karena kasih. Selain itu juga mengubah cara kita bekerja seharusnya. Cara kita bekerja harusnya diubah. Nah ini Pak Wit sudah pensiun, ya, sudah nggak bisa menilai lah bagaimana kita bekerja. Bapak Ibu dulu bekerja. Para pekerja harus diperlakukan adil, dan kita semua harus bermurah hati kepada orang miskin. Dalam kasus Sarah, petugas yang memperbaiki lift atau petugas yang memasang bidang landai di bawah pintu kereta tidak melakukan hal yang remeh, bukan hal yang sederhana sepele, melainkan mereka sedang memberikan pelayanan yang penting kepada orang lain. Ya, tidak ada pekerjaan yang sepele. Semua pekerjaan itu harusnya penting, apalagi kalau itu melayani orang lain, bahkan kelihatannya sepele. Seperti tadi cuma mindah ke, boleh ke, pasang pelandai, terus nggak tutup lagi, kayak gitu. Bukan hal yang sepele. Bila kita menganggap pekerjaan hanya sebagai sarana mencari upah atau keuntungan pribadi, kita dengan mudah menganggap orang lain merepotkan karena kita digaji, sehingga kita melakukan pekerjaan itu ya hanya sebatas tugas saja. Sehingga kadang-kadang kita merasa, wah capek ini kayak ini, ngeselin aja, bikin tambah pekerjaan gitu. Nah, namun bila kita menganggap pekerjaan kita sebagai kesempatan untuk mengasihi, tugas-tugas hari pun menjadi pekerjaan yang mulia, dan kita akhirnya melakukannya dengan sukacita. Jadi ketika melakukan itu, lakukan dengan senang. Karena apa? Karena aku sedang melakukan kasih. Seperti yang diminta tadi, ajarilah kami bahasa cinta, bahasa kasih. Ketika dikasih kesempatan, lupa, lalu mengomel, lalu banyak hal. Pak Wit itu sudah menikmati apa yang sudah dikerjakan dulu. Padahal banyak orang ketika masih bersama dengan anak-anak, ya gak usah jauh-jauh, keluarga saya saja misalnya gitu ya. Kalau anaknya tidak melakukan tugas ini, kita lalu marah, ngomel, kadang-kadang gede kayak koyong ini kok lali misalnya loh, ya ada orang-orang itu, orang-orang seperti itu, rak gelem bantu uang tua nih, macam-macam. Itu jadi yang diingat adalah kecapeannya, bukan. Nah, kamu mengasihi, kamu menyayangi enggak anakmu begitu? Kamu mengasihi, kamu menyayangi enggak suamimu, menyayangi enggak istrimu, sehingga lalu dihargai dengan hal-hal yang lain. Kalau menyayangi tentu enggak ada penyesalan seperti itu. Adanya adalah sukacita, kebahagiaan. Karena apa? Aku sudah diberikan kesempatan untuk mengasihi. Ialah itu yang dilakukan, dikerjakan. Pak Wit tentu sekarang tinggal menikmati saja buah dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Meskipun buah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Ada toh, kita semua, bukannya Pak Wit. Sahabat GKI Gendung Indah juga seperti itu. Kadang-kadang kita melakukan yang baik supaya mendapatkan buah yang baik. Tetapi kalaupun buah itu nanti akhirnya tidak baik, janganlah menjadi kecewa. Karena firman Tuhan tadi mengatakan yang penting adalah mengasihi sesama. Dan kalau sudah mengasihi sama, harusnya bisa membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersuka cita, tetaplah doakan semua orang yang kita kasihi, supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa mengasihi sesamanya pula. Jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pertanyaannya. Menurut Pak Wit, kenapa ya kita bisa merasa kesal ketika ada orang yang membutuhkan bantuan khusus? Kenapa kok kesel, merasa
jengkel. Pak Wit mungkin enggak, tetapi bisa menduga-duga. Kenapa orang merasa anyel ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan khusus? Merasa direpoti gitu. Iya, karena merasa direpotin ya. Ya, bisa jadi kesal karena merasa direpotkan. Nah, sekarang mari kita ubah. Jangan sampai sesuatu yang merepotkan kita membuat kesal. Pikirannya adalah ketika orang membuat kita sepertinya repot, sebetulnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengasihi. Loh, gitu loh. Ya, setiap kita berpikir iki kok merepotke wae, diubah menjadi wah inilah kesempatan saya untuk mengasihi. Dengan begitu jadinya sukacita, nggak lagi anyel. Itu ya Pak Wit, sahabat titik kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ada pertanyaan, ada tanggapan, ada kesaksian, monggo Pak Wit atau Bu Wit. Bapak, Enggak ada. kadang-kadang kan ego kita gitu, ya, Mhm. seperti yang Pak David bilang, terus tak gedeke gitu, itu kan batu sandungan saya, terus tak gedeke, kok, nah, kok gitu, kadang-kadang kan gitu, tapi kan Sampai keluar kan Bu? enggak, Hanya di pikiran. dalam hati, dalam hati, tapi saya selalu bilang, saya punya sejuta maaf untuk anak-anak saya karena dia yang saya lahirkan gitu. Jadi saya selalu memaafkan, seperti kalau di keluarga kami, keluarga besar saya itu ladang surga saya gitu istilahnya. Jadi kan kalau ada benturan-benturan dengan keluarga, dengan family, itu tadi mengasihi karena itu ladang surga saya gitu di tempat keluarga besar saya. Kesempatan untuk berbuat kasih, dan itu berarti ladang surga dalam anggapan Bu Widya. Jika memberikan sukacita, tidak lagi merasa kecewa yang berkepanjangan. Saya kira ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, satu waktu itu kita merasa kecewa, itu manusiawi. Ya toh? Sampai tadi kepikiran kayak gitu, itu manusiawi. Langkah selanjutnya itu yang menentukan. Kalau Bu Wit, langkahnya adalah saya punya sejuta maaf Bu. Saya punya sejuta Oh, maaf. Ibu punya sejuta Karena maaf. mereka adalah biji mataku. Iya. Aku yang melahirkan dia. Jadi aku harus memikirkan kebaikannya mereka, bukan keburukannya. Supaya saya nggak kecewa, saya harus mikir kebaikan mereka. Betul. Ya. Dan khususnya anak-anak saya ya Pak. Saya pikirkan kebaikannya. Jadi Ya, memang itu yang harusnya. Jadi hal manusiawi kalau kita kecewa saat itu, tetapi yang menentukan adalah tindak lanjutnya kayak apa. Ketika kita kemudian berefleksi, kemudian kita memaafkan, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, itu adalah hal yang benar di mata Tuhan. Ya. Permohonan ampun, permohonan maaf, oke, bisa, tetapi jangan terus menjadikan batu sandungan. Batu sandungan dalam arti apa? Wah, aku sudah berdosa gini, besok lagi mikir kayak aku masih sudah berdosa gini. Untuk hal yang sama, satu itu diulang-ulang aku berdosa, itu batu sandungan. Kalau satu hal kemudian kita minta ampun supaya ini tidak berulang lagi, ya sudah, mungkin wis dibuat kok, sudah diterima Tuhan, jadi bulan baleni. Gitu loh. Karena Tuhan itu pemaaf, pengampun. Dia pelanggaranmu tidak akan aku ingat-ingat lagi loh. Ya toh kita sing eling-eling, bukankah itu batu sandungan? iya. Ya, batu sandungan. Sing ngajari eling-eling siapa? Iblis. Ya, itu penuduh kita. Seolah-olah kita belum diampuni, gitu ya. Bisi kuwi salah loh kuwi, ulangin terus. Akhirnya kita nggak punya damai sejahtera. Padahal hidup bersama Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Utangmu, pelanggaranmu, dosa-dosamu sudah aku lupakan, ya, sudah dilunasi dalam Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ketika kita melakukan sesuatu, seketika itu kita bisa memohon ampun, selesai, dan
dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan positif yang terbaik. Itu ya Pak Wid, Bu Wid ya. Biar itu jadi pelajaran bersama. Firman Tuhan itu selalu mudah dan enak untuk didengarkan, tetapi tidak mudah dan tidak enak untuk dikerjakan. Karena itu mohonlah supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Tugas Pak Wid, Bu Wid di sini karena adanya di rumah, pertama berdoa untuk orang-orang yang dikasihi, untuk orang-orang terlibat. Kedua, saling mempraktekkan ini berdua, saling mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Nah, khusus untuk doa untuk Pak Wandi Bu Wandi, minta tolong Pak Wid berdoa. Ya, Pak Wid dulu berdoa, nanti kemudian saya berdoa untuk tadi yang Bu. Itu. Yuk mari kita naikkan doa syafaat kita. Silakan Pak Wid. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ujung pena, di mana Pendeta David sudah berkunjung ke tempat kami semua, kami di Blok A ini, dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti akan firman Tuhan, yaitu tentang kasih kepada sesama. Dan Tuhan kiranya Engkau juga menyertai dan membimbing agar kami juga mengasihi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, biarpun firman-Mu sudah lama, tapi kami tetap menganggap bahwa firman itu baru, dan untuk selamanya kami akan menikmati akan firman Tuhan tentang kasih setia daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Agustinus Suwandi dan Ibu Martina Samuel, kiranya Tuhan tetap menjamah dan Tuhan tetap menyembuhkan secara sempurna dan memulihkan akan kesehatannya apa yang dia derita. Tetapi kami percaya Tuhanlah yang sudah menyembuhkan, dan sekarang sudah ada di rumah, dan sekarang bisa menikmati Bapak Ibu ini dengan keluarga. Dan kami berdoa untuk pendamping 24 jam, kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga saudari ini dapat mendampingi Bapak Ibu di dalam memberikan perawatan yang baik. Kami juga berdoa bagi keluarga besarnya, Bapak Joko, Ibu Esther, dan ketiga anaknya. Kiranya Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang melindungi, dan Tuhan juga yang memberikan semangat agar di dalam ikut merawat Bapak Ibu Agustinus Suwandi, kiranya dengan sukarela, kiranya dengan ketabahan mereka dapat menikmati dan dapat memberikan sukacita, kesetiaan kepada mertua maupun kepada orang tuanya. Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Bapak Ibu Agustinus Suwandi dapat dipulihkan kembali dan dapat sembuh secara sempurna dan dapat beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bila pada pagi hari ini sama-sama dengan Pak Wid dan Bu Wid kami boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan.
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk Pak Wit, keluarga besarnya. Demikian juga untuk putra-putrinya, Pak Dimas, Mbak Niken, Mbak Dinda, Mbak Lia, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau tetap menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan karena mereka berada di daerah yang pandeminya cukup luas, di Jakarta dan sekitarnya, di kota-kota penyokong, kiranya Engkau melindungi keluarga-keluarga ini sehingga mereka boleh terhindarkan dari COVID-19. Sementara itu biarlah Pak Wit di tempat ini juga terhindar dari COVID-19 pula. Untuk setiap aktivitas yang dikerjakan, biarlah masing-masingnya boleh menjaga diri, melakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan tetap menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan terkhusus untuk Pak Wit dan Bu Wit di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk sanak saudara dari sahabat Wit yang saat ini menderita sakit COVID-19 juga. Kiranya Engkau menolong sehingga dia yang didoakan oleh Wit ini boleh mengalami kesembuhan, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, terbebas dari COVID dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tuhan mencukupkan, Tuhan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya, biarlah rumah ini tetap menjadi rumah yang memberikan damai sejahtera untuk Pak Wit dan Bu Wit. Dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus boleh melimpah untuk Pak Wit beserta dengan putra-putrinya dimanapun mereka berada, beserta dengan anak cucu. Biarlah segala sesuatu yang baik Engkau tambah-tambahkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapa